Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Dengan saya Budia, mari kita belajar matematika dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas jarak titik ke bidang. Nah, di sini ada suatu titik A diletakkan di atas bidang yang saya beri nama alfa. Bagaimana mencari jarak titik A ke bidang alfa ini? Nah, kita bisa menarik suatu garis atau kita bisa memproyeksikan titik A ke bidang ini. Seperti menjatuhkan gitu ya, kita menjatuhkan titik A ke bidang ini. Caranya dengan menarik suatu garis, di mana garis tersebut ditarik dari titik A menembus bidang alfa. Menembus bidang alfa, dan di sini sudah menembus ya di bawahnya. Nah, dan perlu diperhatikan bahwa garis ini harus tegak lurus dengan bidang. Cara mengetahui bahwa garis ini tegak lurus dengan bidang itu apa? Nah, kita bisa membuat dua garis lain pada bidang. Misalkan garis sembarang ya. Garis terserah, yang penting garis tersebut terletak pada bidang. Nah, garis yang kita buat tadi dari A menembus bidang tadi, perpotongannya di sini, ini misalkan adalah titik A aksen. Nah, garis ini harus tegak lurus dengan garis pada bidang. Ini garis pada bidang tadi kan, nah ini tegak lurus. Nah, ini juga tegak lurus dengan yang sebelah sana. Nah, sehingga jarak titik A ke bidang alfa adalah panjangnya garis A ke A aksen ini. Ya. Nah, ini jaraknya. Dimana garis ini harus tegak lurus dengan garis yang berada pada bidang. Nah, ini kan tegak lurus kan? Nah, intinya itu. Jaraknya adalah panjangnya garis A ke A aksen. Sekarang contohnya, kubus dengan rusuk A cm. Tentukan yang pertama jarak titik A ke bidang ABCD. Titik A ke bidang ABCD. Nah, ingat, titik A ini kan melekat pada bidang ABCD kan? Jadi dia berhimpit atau titiknya itu pada bidang, maka jarak titik A ke bidang ya 0 karena dia melekat, A-nya melekat pada bidang ABCD, jadi jaraknya adalah 0 cm atau dia tidak punya jarak. Kemudian yang kedua, jarak titik E ke bidang ABCD. Titik E di atas ini ke bidang ABCD. E ini kita anggap aja dia berada di atapnya kubus kan. Nah, ABCD ini alasnya. Jarak atap ke alas itu sama dengan panjangnya tembok ini kan. Atau kalau kita menarik garis dari titik E ke bidang ABCD supaya dia siku-siku, ya langsung aja tarik ke bawah. Nah, nanti kan dia membentuk siku-siku kan dengan bidang garis EA dengan ABCD, sehingga jarak titik E ke bidang ABCD itu sama dengan panjangnya garis EA. Nah, ini jaraknya. Ketiga, jarak titik A ke bidang BCGF. A ke bidang BCGF. Nah, bidangnya ada di sebelah sini. Nah, bagaimana menentukan jaraknya? Kita tarik garis supaya titik yang menghubungkan titik ke bidang ini tuh suku-suku. Mana kira-kira? Ya, garis ini, garis AB. Nah, AB ini kan sudah siku-siku dengan ini kan. AB berada di alas, kemudian ini kan sisi tembok dengan alas itu kan siku-siku. Sehingga jarak titik A ke bidang BCGF itu sama dengan panjangnya AB. Nah, oh ya, tadi EA itu kan rusuk ya, rusuknya A cm, sehingga ini juga A cm. AB juga rusuk sehingga dia juga A cm. Yang keempat, jarak titik A ke BDHF. A ke BDHF. Nah, ini kita gambar dulu bidangnya BDHF. BDHF ini merupakan bidang diagonal ya. Nah, ini bidangnya mirip seperti ini. Ini kan sebenarnya bidangnya bentuknya persegi panjang ya, tapi nampak miring.
Nah, seperti ini. Jarak A ke BDHF bagaimana? Kita lihat aja. Di bawah ini kita hubungkan. Nah, karena ini alasnya berbentuk persegi, jadi kalau kita hubungkan A ke tengah-tengahnya sana, itu kan pasti sudah membentuk siku-siku kan? Nah, ini A ke sini. Nah, ini pasti siku-siku. Karena apa? Ini kan alasnya persegi, jadi ini diagonal, sehingga kalau kita tarik A ke sana, nah perpotongannya di sini ini pasti juga siku-siku. A ke B kan nggak mungkin siku-siku dengan bidang, A ke D juga tidak, maka yang siku-siku adalah pas ke tengah A. Ini misalkan perpotongannya O. Jadi jarak titik A ke BDHF adalah panjangnya AO. Nah, AO ini kan separuhnya AC, setengahnya AC kan. Nah, AC itu adalah diagonal bidang. Jadi diagonal bidang itu panjangnya A akar 2. Jadi panjangnya AO ya setengah A akar 2. Selanjutnya, kubus dengan rusuk 6 cm, jarak titik C dengan bidang BDG. Di sini sudah saya gambar kubus dan bidangnya BDG, segitiganya seperti ini ya. Dicari jarak C ke bidang BDG. Caranya adalah titik C ini kita tarik garis yang memotong BD. Nah, karena ini BD-nya berada diagonal bidang alas ya. Jadi C kita tarik ke sana pas di tengah-tengah. Nah, ke sana menembus. Nah, dari titik potongnya ini kita tarik lagi ke atas ke titik ujung segitiga, yaitu ke titik G. Nah, garis ini misalkan titik O. OG ini bisa kita pakai untuk mewakili segitiga BDG ini. Jadi untuk mencari jarak titik C ke bidang BDG, kita bisa mencari jarak titik C ke garis OG. Ya, C ke OG. Nah, bagaimana cara mencari jarak titik C ke OG ini? Kita buat aja segitiganya yang melibatkan titik C sama OG, yaitu segitiga ini. Nah, CO itu kan ada di alas kan, CO ada di alas, dan CG merupakan rusuk tegak. Jadi antara CO sama CG ini siku-siku di C. Ini G, ini O. Jarak C ke OG kita tarik lagi garis baru yang tegak lurus terhadap OG. Nah, garis ini ya, sorry ini agak miring. Nah, ini tegak lurus. Jadi inilah yang kita cari sebenarnya. Ini misalkan C aksen. Sehingga tadi saya ulangi, segitiga BDG sudah diwakili oleh garis OG, sehingga kita tinggal mencari jarak C ke garis OG. Cara mencari jarak titik ke garis, kita buat lagi garis baru di mana garis tersebut harus setegak lurus dengan garis yang dituju. Maka C ke OG sama dengan panjangnya C aksen. Nah, kita isi dulu sisi yang sudah diketahui. CG ini rusuk, maka rusuknya 6 cm. OC ini setengahnya diagonal. Kalau diagonal bidang itu kan A akar 2. Jadi OC ini setengah dari 6 akar 2, sehingga dia 3 akar 2. OG, nah OG kan belum dicari ya. Jadi sehingga kita cari OG terlebih dahulu. OG itu akar dari, ingat Pythagoras, OG berarti CG kuadrat ditambah OC kuadrat. Akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat, yaitu 36 ditambah 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat itu 2. Nah, seperti ini, 36 ditambah
18 sama dengan 54. Nah, 54 ini masih bisa kita ubah menjadi 9 kali 6. Nah, 9 keluar akar menjadi 3 akar 6. Nah, dari sini OG sudah ketemu. Nah, untuk mencari CC bagaimana? Seperti bab atau materi sebelumnya yang di video sebelumnya, kita bisa memanfaatkan luas segitiga dipandang dari dua sisi. Luas segitiga OCG. Yang pertama kita pandang dari sisi ini, setengah alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Yang alasnya kita pakai OC, tingginya kita pakai CG. Ingat, alas sama tinggi kan tegak lurus. Yang kedua, kita pandang dari sini, alasnya kita pakai OG, tingginya kita pakai yang tegak lurus dengan OG mana? Yaitu C aksen yang kita cari tadi. Setengahnya kita coret OC 3 akar 2, CG nya 6, OG tadi sudah ketemu 3 akar 6, CC aksennya kita cari. Nah, ini 3 akar 2 kali 6, 18 akar 2. Nah, ini kita pindah ruas, perkalian jadi pembagian, dibagi 3 akar 6. Ini kita coret 18 bagi 3 itu 6, sehingga tinggal 6 akar 2 per akar 6. Akar berada di bawah sebagai penyebut sehingga kita bisa merasionalkan. Nah, kita kalikan dengan akar 6 ini CC aksen, sehingga didapat 6 akar 12 ya. Akar 12, akar 2 kali akar 6 dibagi 6. Akar 6 kali akar 6 itu 6. Ini coret. Akar 12 kita jadikan 4 kali 3. Ingat, perkalian dua bilangan yang salah satu harus bisa di akar. Akar 4 itu kan 2. Akar 3-nya tetap. Nah, ini sama dengan CC aksen. Nah, ketemu deh. Nomor selanjutnya, diketahui limas beraturan ABCD TABCD dengan panjang rusuk tegak dan rusuk alasnya 4 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, ini rusuknya alas 4 sama rusuk tegaknya 4. Ini ya, rusuk tegaknya semuanya 4. Nah, bidang ABCD ini kan di alas ya, kemudian titik T ini berada di atas, sehingga untuk mencari jaraknya kita cukup atau langsung aja menarik garis T dihubungkan ke alasnya sini. Nah, ini jadi kan dia di atas, langsung aja dijatuhkan ke bawah. Nah, perpotongannya di alas ini itu pas di tengah-tengahnya alasnya limas ya, sehingga untuk mencari jarak T, misalkan ini saya beri nama O, itu panjangnya TO, itu kita bisa memanfaatkan segitiga siku-siku. Yang mana kira-kira? Nah, karena yang diketahui adalah rusuk tegaknya, maka kita bisa menarik segitiga siku-siku ke sini. Nah, ya kan, ini tegak, ini di alas, jadi kan dia siku-siku ya. Nah, sehingga segitiganya itu adalah TOC. Ini T, ini O, ini C ya. TC nya 4. Nah, OC kan separuhnya AC. AC diagonal bidang, kalau pada persegi diagonal bidang A akar 2, A nya 4, sehingga kalau separuhnya tinggal 2 akar 2. Maka TO kita bisa pakai Pitagoras, yaitu TC kuadrat dikurangi OC kuadrat. TO kan sisi siku-siku ya, jadi dia dikurangi. TC nya 4 kuadrat dikurangi OC nya 2 akar 2 kuadrat, sehingga 16 dikurangi 2 kuadrat 4 akar 2 dikuadratkan itu 2. Ini sudah nggak ada. 16 dikurangi 4
kali 2 itu 8. Ini akar 8. Akar 8 bisa kita ubah menjadi 4 dikali 2. Akar 4 itu 2, akar 2 nya tetap. Sehingga jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan panjangnya TO, yaitu 2 akar 2. Sekian dari saya, terima kasih.